Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dengan NIM 2111.01004. Video kali ini dibuat untuk penugasan case-based learning mata kuliah keragaman mikrobiota dengan judul Alur Komunitas Mikroba pada Tanaman Teh dan Kombucha hingga Interaksi pada Mikrobiota Tubuh Manusia. Langsung saja untuk masuk ke isi dari video. Interaksi mikroba di dalam tanah dengan tumbuhan teh sangatlah kompleks dan berperan penting dalam kesehatan dan produktivitas tanaman. Ada beberapa jenis interaksi mikroba yang terjadi. Yang pertama ini interaksi dengan mikroba simbiotik. Mikroba simbiotik ini ada beberapa jenis. Yang pertama ini ada mikoriza. Mikoriza merupakan jamur yang membentuk hubungan simbiotik dengan akar tanah, membantu tanaman menyerap nutrisi seperti fosfor dan nitrogen dari tanah. Sebagai imbalannya, tanaman ini menyediakan karbohidrat bagi jamur. Kemudian mikroba simbiotik yang kedua itu merupakan rhizobium dan bakteri penambat nitrogen. Beberapa bakteri tanah dapat mengikat nitrogen dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Hal ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman teh karena nitrogen adalah nutrisi esensial. Kemudian, mikroba yang kedua adalah mikroba antagonis. Mikroba tanah seperti Trichoderma sp yang dapat melawan patogen tanaman dengan memproduksi senyawa antimikroba atau dengan bersaing untuk ruang dan nutrisi. Hal ini membantu melindungi tanaman teh dari penyakit yang disebabkan oleh patogen tanah. Kemudian selanjutnya adalah mikroba pengurai. Mikroba ini termasuk bakteri dan jamur pengurai yang dapat membantu memecah bahan organik dalam tanah, mengubahnya menjadi humus dan nutrisi yang lebih mudah diserap oleh akar tanaman teh. Di sisi lain ada juga mikroba patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman teh seperti Fusarium, Phytophthora, dan Pythium. Mikroba ini dapat menginfeksi akar dan bagian lain tanaman dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Interaksi antara mikroba tanah dan tanaman teh sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pH tanah, kelembapan, suhu, dan ketersediaan nutrisi. Praktik pertanian seperti pemupukan, irigasi, dan penggunaan pestisida juga dapat mempengaruhi komunitas mikroba di dalam tanah. Secara keseluruhan, keseimbangan yang sehat antara mikroba, menguntungkan, dan patogen sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas kebun teh. Pengelolaan tanah yang baik dapat membantu mempromosikan komunitas mikroba yang menguntungkan dan mengurai risiko penyakit tanaman. Kemudian, teh yang dipanen, dikeringkan, dan diseduh untuk membuat teh dasar yang akan digunakan dalam fermentasi kombucha. Untuk membuat kombucha, perlu dilakukan persiapan teh terlebih dahulu. Hal yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu proses pemanenan teh. Setelah dipanen, lalu teh dikeringkan dan diseduh untuk membuat teh dasar yang akan digunakan dalam fermentasi kombucha. Fermentasi kombucha melibatkan beberapa tahap di mana berbagai komunitas mikroba bekerja sama untuk mengubah teh manis menjadi minuman fermentasi yang kaya akan probiotik. Pada tahap awal fermentasi, bakteri asam asetat yang memulai proses fermentasi. Bakteri asam asetat ini mengoksidasi etanol yang dihasilkan oleh ragi menjadi asam asetat dan memberikan rasa asam pada kombucha. Dan ragi mengubah gula dalam teh manis menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui fermentasi alkohol. Kemudian, tahap pertengahan fermentasi, yang mana bakteri asam laktatnya ini menghasilkan asam laktat dari gula dan memberikan rasa yang sedikit asam serta menyeimbangkan keasaman dari asam asetat. Kemudian, ragi dan bakteri simbiotik pada tahap ini menghasilkan alkohol yang kemudian diubah oleh bakteri asam asetat menjadi asam asetat. Kemudian, tahap akhir fermentasi, yang mana beberapa bakteri asam asetat seperti
Commagathaebactersilinus memproduksi selulosa yang membentuk lapisan skobi di permukaan cairan. Lalu terjadi penurunan populasi ragi karena lingkungan yang semakin asam dan kurangnya gula yang tersedia. Kemudian, pada kondisi matang, komunitas mikrobanya mencapai keseimbangan di mana produksi asam, alkohol, dan senyawa lain menjadi stabil. Kombucha siap dikonsumsi setelah mencapai tingkat keasaman yang diinginkan. Selanjutnya, ketika kombucha dikonsumsi, komunitas mikroba yang terkandung dalam minuman tersebut mengalami perjalanan yang kompleks melalui saluran pencernaan. Pada saat masuk ke dalam mulut, mikroba dalam kombuchanya ini mulai berinteraksi dengan mikroba yang ada pada mulut. Namun, sebagian besar mikroba kombucha tidak mengalami perubahan signifikan pada tahap ini. Kemudian, mikroba melewati kerongkongan tanpa banyak perubahan karena kontak yang singkat dengan dinding kerongkongan. Selanjutnya pada tahap melewati lambung, yang mana walaupun kondisi lambung ini cukup keras, yaitu memiliki pH 1,5 sampai 3,5 dan dapat membunuh sebagian besar mikroorganisme, namun beberapa mikroba probiotik dalam kombucha seperti Lactobacillus memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap asam lambung. Kemudian masuk pada usus kecil, yang mana mikroba kombuchanya ini mulai berinteraksi lebih intensif dengan mikroba usus. Sebagian mikroba kombucha yang tahan asam lambung dapat bertahan dan berkoloni di usus kecil, meskipun jumlahnya mungkin menurun dibandingkan dengan saat dikonsumsi. Dan pada usus besar, mikroba yang berhasil mencapai usus besar ini dapat berkontribusi pada kesehatan usus dengan cara menyeimbangkan mikrobiota, yang mana mikroba probiotik dari kombuchanya ini dapat membantu menyeimbangkan populasi mikroba usus, menghambat pertumbuhan bakteri patogen, dan juga mendukung kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, mikroba ini juga dapat menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat, propionat, dan asetat yang bermanfaat bagi kesehatan usus dan juga secara keseluruhan. Kemudian mikroba yang tidak berkoloni dan metabolit yang tidak diserap akan dieliminasi melalui proses ekskresi.